Pernahkah kita bertanya, di tengah begitu banyaknya umat Katolik di dunia, apakah iman kita benar-benar hidup atau hanya sekedar angka? Salve sahabat aku Katolik, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam permenungan iman hari ini. Gereja Katolik sering disebut sebagai gereja terbesar di dunia. Jumlah umatnya mencapai lebih dari 1 miliar jiwa tersebar di hampir setiap sudut bumi. Dari desa kecil di Afrika, kota tua di Eropa, sampai paroki-paroki besar di Asia dan Amerika. Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak, melainkan apa arti semua ini bagi iman kita. Apakah banyaknya umat Katolik otomatis berarti iman yang kuat? Ataukah justru menjadi tantangan besar agar iman itu sungguh hidup dan berbuah? Hari ini kita akan melihat negara-negara dengan jumlah umat Katolik terbesar di dunia bukan sekedar sebagai data, tetapi sebagai cermin perjalanan iman gereja universal, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ketika kita berbicara tentang gereja Katolik dunia, kita sedang berbicara tentang sebuah keluarga besar yang dipersatukan oleh satu iman, satu baptisan, dan satu ekaristi. Di bawah kepemimpinan Paus di Vatikan, gereja Katolik hadir melampaui batas bahasa, budaya, dan bangsa. Selama berabad-abad, iman Katolik tumbuh kuat di Eropa dan Amerika. Namun kini, wajah gereja semakin beragam. Asia dan Afrika pun menjadi ladang iman yang hidup dan bertumbuh. Mari kita berjalan sejenak mengelilingi dunia, melihat bagaimana iman Katolik berakar di berbagai bangsa. Di Amerika Selatan, Argentina menjadi salah satu negara dengan jumlah umat Katolik yang besar. Negara yang luas ini bukan hanya dikenal karena sepak bolanya, tetapi juga karena akar iman Katolik yang kuat. Mayoritas penduduknya dibaptis dalam gereja Katolik. Di banyak keluarga, iman diwariskan bukan lewat buku tebal, tetapi lewat doa rosario bersama, devosi kepada Bunda Maria, dan perayaan Ekaristi yang menjadi pusat hidup keluarga. Beranjak ke Eropa Selatan, Spanyol memiliki sejarah panjang sebagai tanah iman Katolik. Dari negeri inilah banyak misionaris diutus ke berbagai belahan dunia. Gereja-gereja tua, katedral megah, dan pesta-pesta liturgi menjadi saksi bahwa iman Katolik pernah sangat menyatu dengan kehidupan bangsa ini. Meski zaman berubah dan sekularisme meningkat, warisan iman itu tetap menjadi bagian dan identitas banyak orang. Di Eropa Timur, Polandia menunjukkan wajah iman yang bertahan di tengah penderitaan. Bangsa ini telah mengenal Katolik selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan ketika berada di bawah tekanan rezim yang memusuhi agama, iman Katolik justru menjadi sumber kekuatan dan identitas. Kita melihat bagaimana gereja bukan hanya sebagai tempat ibadat, tetapi juga tempat harapan dan perlawanan batin yang damai. Prancis yang sering disebut sebagai putri sulung gereja memiliki sejarah iman yang sangat tua. Selama berabad-abad,
Katolik membentuk budaya, seni, dan pemikiran bangsa ini, meski kini banyak orang Prancis hidup jauh dari praktik iman. Gereja tetap hadir sebagai saksi sejarah panjang bagaimana Injil pernah membentuk sebuah peradaban. Melangkah ke Amerika Utara. Amerika Serikat menunjukkan wajah gereja yang lahir dari keberagaman. Katolik di negara ini dibawa oleh para imigran dari berbagai bangsa. Gereja menjadi rumah bagi banyak latar belakang budaya. Di tengah masyarakat plural dan dinamis, gereja Katolik di sana menghadapi tantangan besar sekaligus peluang untuk memberi kesaksian iman di ruang publik. Di Asia, Filipina berdiri sebagai terang iman Katolik. Negara ini menjadi rumah bagi umat Katolik terbesar di benua Asia. Iman Katolik di Filipina sangat hidup dalam perayaan, devosi, dan keterlibatan umat. Prosesi, perayaan Pekan Suci, dan devosi kepada Bunda Maria menjadi tanda bahwa iman masih menyentuh hati rakyat. Di Amerika Tengah, Meksiko memiliki sejarah iman yang ditandai oleh perjuangan dan pengorbanan. Injil masuk melalui proses yang tidak selalu mudah. Namun dari tanah ini lahir devosi besar kepada Bunda Maria Guadalupe yang menjadi tanda bahwa Allah berbicara kepada umat dengan bahasa budaya mereka sendiri. Hingga hari ini, iman Katolik tetap menjadi jantung spiritual bangsa ini. Dan di puncaknya, Brazil menjadi negara dengan jumlah umat Katolik terbanyak di dunia. Meski presentasinya menurun, jumlah umatnya tetap sangat besar karena populasi negara ini semakin besar. Gereja di Brazil menghadapi tantangan urbanisasi, kemiskinan, dan perubahan sosial, namun juga menjadi ladang misi yang luas bagi gereja masa kini. Sahabat Katolik, melihat angka-angka ini, gereja mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Gereja Katolik tidak pernah mengukur keberhasilannya hanya dari jumlah umat. Yang lebih penting adalah kualitas iman. Yesus sendiri tidak pernah berbicara tentang mayoritas atau minoritas. Ia berbicara tentang murid yang setia, tentang garam dan terang dunia, tentang iman yang hidup dan berbuah. Gereja bersyukur atas banyaknya umat, tetapi sekaligus menyadari tanggung jawab besar yang menyertainya. Semakin besar gereja, semakin besar pula panggilan untuk mewartakan Injil dengan rendah hati dan kasih. Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa gereja sungguh Katolik, artinya universal. Kita disatukan bukan oleh budaya atau bangsa, tetapi oleh Kristus sendiri. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan umat Katolik di seluruh dunia, melampaui jarak dan waktu. Sahabat Katolik, menjadi bagian dari gereja terbesar di dunia bukan alasan untuk berbangga diri, tetapi panggilan untuk bertanggung jawab. Iman Katolik tidak hidup dari statistik, tetapi dari hati yang mau bertobat, berdoa, dan melayani. Dimanapun kita berada, di negara mayoritas Katolik atau minoritas, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah imanku sungguh hidup? Apakah aku menjadi bagian dari gereja yang membawa terang? Semoga kita tidak hanya menjadi angka dalam statistik dunia, tetapi menjadi murid Kristus yang setia, yang membawa kasih-Nya ke dalam keluarga, lingkungan, dan dunia. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe channel Aku Katolik, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, dan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa tantangan terbesar umat Katolik di dunia saat ini? Mari kita terus bertumbuh bersama dalam iman Katolik yang hidup, dewasa, dan berbuah. Tuhan memberkati kita semua. Salve!